Ya, kali ini saya akan membuatkan konten tutorial ya, perbaikan TV LED yang gambarnya bergaris vertikal putih dengan menggunakan trik dioda ya. Untuk video-video ini, untuk kali ini saya belum pernah ada membuatkan video perbaikan TV menggunakan trik dioda sebelumnya. Jadi ini nanti bisa teman-teman aplikasikan untuk seluruh TV LED ya, mengatasi sinyal RAW yang mengakibatkan gambarnya bergaris vertikal putih, baik panel Samsung seperti CKP1 ya, CKP2, CKPB1, CKPB2 ya, LC1, LC2, HC1, HC2 dan lain-lain, ataupun CLK1, CLK2 ya, ataupun PGHF dan PGHR. Nanti saya akan buatkan videonya bertahap. Jadi untuk kali ini kita khusus penekanan untuk panel Samsung CKP1 dan CKP2. Simak aja terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Ya, bagi teman-teman yang baru menjumpai channel saya, jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mudah-mudahan video yang saya bagikan bisa bermanfaat. Ya, jadi ini pekerjaannya di sembarang tempat ya, lantaran lagi ada menumpuk kerjaan, jadi saya kerjakan di sini aja. Nah, jadi ini TV ya. Untuk kerusakan TV ini awal mulanya dia gambarnya ngeblank. Ya, gambarnya ngeblank. Jadi TV-nya kalau kita hidupkan suaranya keluar normal, tapi gambarnya nggak muncul alias ngeblank ya. Namun backlight-nya menyala normal lampunya. Nah, jadi untuk kali ini ya, mungkin yang saya bagikan video ini hanya sebagai cuplikan-cuplikan saja dari hasil pekerjaan tadi yang saya kerjakan ya. Lantaran pekerjaannya sudah selesai saya kerjakan. Dan saat pengerjaannya juga tadi agak buru-buru ya, lantaran ditunggu sama yang punya TV. Nah, jadi sebelumnya TV ini katanya sudah diperbaiki ya. TV-nya sudah diperbaiki sebelumnya, dipotong jalur. Ya, untuk Tikonnya modelnya seperti ini layarnya. Jadi untuk model layar seperti ini banyak dipasang di beberapa merek TV, ada di Polytron ya, ada di merek Samsung, ada juga di merek TCL ya, di merek Changhong juga ada. Nah, jadi pokoknya dia modelnya Tikonnya seperti ini ya, menggunakan panel Samsung dengan test point keterangan CKP1 ya, CKP2 ya, di sini PST dan lain-lain. Nah, jadi awal mulanya sudah diperbaiki ya katanya, tapi nggak sembuh. Jadi awal mula saya bongkar TV-nya sudah ada bekas dipotong jalur kanan dan kiri ya. Tapi dia setelah dipotong kanan, dinyalakannya mungkin gambarnya ngeblank gitu. Nah, jadi awalnya mungkin dipotong sebelah kanan ya, lalu dinyalakan TV-nya masih ngeblank, lalu disambungnya ulang ya, seperti awal, lalu dipotong sebelah kiri. Nah, dipotong sebelah kiri sama kasusnya, gambarnya masih tetap ngeblank, tidak keluar tegangannya. Di Tikonnya ini masih protek, baik tegangan P off ya, PGL, P on ya, tegangan 15 voltnya ini hilang. Jadi lantaran nge-short kanan kiri ya, dipotong kanan kiri nggak berhasil, jadi TV-nya dipulangkan. Nah, lalu dibawa kemari, lalu dijelaskan sama saya problemnya seperti itu, sudah diperbaiki nggak berhasil ya. Nah, jadi setelah saya telusuri ya, setelah saya cek-cek, ternyata memang nge-short jalur RAW-nya kanan kiri. Dia di CKP1 dan CKPB1 nya dia nge-short.
nge-short dengan nilai 500 ohm dan 300 ohm. Nah, jadi di CKP1 dan CKPB2 sebelah sini dia nge-shortnya 350 ohm ya. Lalu di sebelah kiri CKP1 dan CKPB1 nya nge-shortnya 500 ohm. Nah, jadi itu yang membuat dia dipotong jalur kanan kiri tetap ngeblank, sama aja, nggak keluar tegangan lantaran dia tetap korslet dua-dua. Jadi bagi teman-teman ini khusus ya, khusus buat yang sudah ahli. Ya, ahli dibilang di sini khusus buat yang teman-teman sudah sering menggunakan trik tembak jalur menggunakan lato-lato atau penghancur short. Nah, jadi biar saya jelaskan sedikit agar lebih terperinci ya. Jadi di sini sudah saya buatkan simulasinya. Di sini jalur row sebelah kanan. Jalur yang sebelah kanan ya. Yang di sebelah sini. Nanti kalau teman-teman jom cek jalurnya itu, maka dia bentuknya seperti ini. Skemanya ya. Nah, jadi dia 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1. Jadi seperti inilah dia. Nah, jadi yang short korslet dia antara CKP1 dan CKPB1. Di sini ada nilainya tadi. Setelah saya ukur itu sekitar 300 ohm sampai 400 ohm shortnya. Ini yang di jalur sebelah kanan ya. Yang short. Nah, lalu yang di sebelah kiri itu tadi shortnya nilainya ini. Nah, kalau di sebelah kiri nanti kalau teman-teman jom jalurnya maka dia terlihat seperti ini. 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang jalur sebelah kiri row-nya ini posisi CKP1-nya di sini. Lalu CKPB2-nya, CKPB1-nya di sini. Nah, jadi antara CKP1 dan CKPB1 ini nge-short. Setelah tadi saya ukur itu antara 400 ohm sampai 500 ohm nge-shortnya. Nah, jadi lantaran ini CKP1 dan CKPB1 ini short kanan kiri, jadi dipotong jalur juga kanan kiri tetap ngeblank lantaran dia nge-short korslet. Nah, jadi lantaran korslet kanan kiri tadi, lalu saya tembak menggunakan penghancur short, alat yang biasanya kemarin-kemarin saya gunakan seperti ini, rakitan. Nah, jadi setelah tadi saya tembak jalurnya, dia putus. Setelah saya tembak jalurnya, akhirnya putus dua-dua di CKP1 dan CKPB1 ini shortnya dua-dua putus ya. Nah, jadi karena dia sudah tidak nge-short lagi, jadi saya sambung ulang semua jalurnya, baik kanan dan kiri. Saya sambung utuh, tidak ada yang saya sisakan. Jadi semuanya jalurnya ini saya sambung ulang ya, sebelah kanan, sebelah kiri juga saya sambung ulang semua. Lalu saya nyalakan TV-nya, sudah mau tampil gambar, sudah keluar gambarnya. Nah, namun timbul garis horizontal di bagian tengahnya. Nah, jadi di tengah itu keluar garis horizontal mendatar seperti lidi setelah saya nyalakan ya. Jadi kita akan coba nyalakan TV-nya, kita akan lihat seperti apa garisnya. Oke, saya akan nyalakan. Ya, TV udah nyala tuh. Ya. Sekarang kita akan perhatikan garisnya seperti apa. Saya akan cari siaran yang lebih jelas ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bergaris horizontal warna biru.
Saya akan rapatkan supaya lebih terlihat ya. Tuh. Saya akan pindahkan channelnya lagi. Di sini terlihat garis horizontal warna biru dari ujung ke ujung ya. Saya akan pindahkan lagi channelnya yang lain supaya lebih jelas. Ya, di sini terlihat garisnya horizontal. Tuh. Dari ujung ke ujung ya. Jadi setelah tadi kompromi sama yang punya TV, katanya kalau bisa dihilangkan garisnya. Jadi ini kanan kiri masih tersambung ya, jalur row-nya. Jadi sekarang saya akan coba memotong jalur yang sebelah kiri. Saya akan potong, lalu kita akan nyalakan seperti apa nanti penampakannya ya. Saya akan potong jalurnya. Ya, ini udah saya potong yang sebelah kiri ya. Saya akan zoom supaya terlihat lebih jelas ya. Di sini sudah saya potong. CKP1, CKP2, CKPB1, CKPB2-nya udah saya potong. Di sini semuanya terhubung ya. Tidak ada yang saya potong. Semuanya terhubung ya. Lalu kalau kita buka seperti ini, sebelah kiri kita cut, sebelah kanan terhubung. Makanya kalau kita nyalakan nanti gambarnya akan bergaris vertikal putih. Saya akan nyalakan. Ya. Bergaris putih vertikal dan gambarnya rada-rada kasar. Saya akan matikan dulu, lalu saya akan nyalakan ya. Saya akan nyalakan sekarang. Ya, Polytron. Dia bergaris putih vertikal saat pertama nyala dan gambarnya agak kasar, seperti garis-garis buku ya. Saya akan pencet menu. Dia keluar garis-garis vertikal putih. Saya akan pencet input ya. Sana terlihat seperti ada garis-garis vertikal putih dan gambarnya kasar. Kalau kita potong sebelah kiri ya. Jadi dia nggak bisa, walaupun shotnya sudah hilang sebelah kanan ini ya, sudah mau keluar gambar, tapi dia tetap nggak mau normal kalau kita potong jalurnya yang sebelah kiri. Jadi untuk mensiasati seperti ini ya, jadi serba salah. Kalau kita sambung sebelah kiri, gambarnya keluar tapi bergaris horizontal warna biru ya. Namun kalau kita potong, dia garis putih, garis horizontalnya hilang tapi gambarnya agak kasar dan bergaris-garis putih vertikal. Jadi nggak bisa, kesimpulannya nggak bisa sempurna gambarnya. Jadi untuk menyempurnakan gambarnya ini, saya punya trik dioda. Saya akan gunakan dioda untuk memperbaiki TV ini supaya nanti garis horizontalnya hilang ya. Lalu garis-garis putihnya juga hilang. Dan gambarnya juga nanti tidak kasar ya. Jadi saya akan jelaskan dulu kenapa kita nanganinya harus menggunakan dioda. Jadi di sini saya buatkan skema. Sudah saya bikinkan skema ya, apa yang menyebabkan makanya dia harus kita gunakan dioda untuk memperbaikinya nanti ya. Jadi sebelumnya dia kan jalur CKP1 dan CKPB1 itu
sudah kita shortkan, sudah kita hancurkan shortnya. Jadi dia CKP1 dan CKPB1 ini dia itu kan sistem level shifter yang dia sistem kerjanya itu seperti dioda. Jadi arus searah. Jadi mungkin setelah ditembak menggunakan MBR, jadi dia bocor CKP1 dan CKPB1-nya. Nah, jadi nanti untuk CKP1 dan CKPB1-nya ini tetap kita sambung semua ulang. Nah, jadi kita akan sambung semua jalurnya yang sebelah kiri tadi. Ya, kita sambung ulang. Khusus nanti untuk CKPB1-nya kita akan potong jalurnya. Ya. Khusus hanya untuk CKPB1, yang lainnya biarkan terpasang semua utuh ya. Lalu nanti di CKPB1 ini kita akan pasang dioda. Kita akan jembatani dioda ya. Setelah kita potong. Jadi nanti cara pemasangannya yang di jalur ikonnya, yang masuk ke tikon itu nanti kita pasang di bagian plus dioda ya. Lalu minnya nanti itu kita pasangkan ke bagian fleksibel, yang masuk ke fleksibel ya. Setelah kita potong jalur CKPB1. Jadi saya akan coba rakit dulu ya. Kalau untuk pemasangan dioda ini sebenarnya dibalik-balik nggak masalah ya. Di sini plus, di sini min juga nggak masalah dibolak-balik. Yang penting intinya dia dijembatani oleh dioda agar nanti dia arusnya ini satu arah ya, karena cara kerja dioda ini adalah penyearah tegangan ya. Jadi saya akan rakitkan ulang, saya akan sambungi semua jalurnya, lalu saya akan pasangkan dioda khusus di CKPB1. Nah, jadi untuk fungsi dioda ini bisa juga nanti teman-teman aplikasikan untuk TV LCD Samsung ya, yang menggunakan panel lama yang dia gambarnya bergaris sarung ya, bisa dicoba dipotong CKP1-nya atau CKP2-nya lalu dijembatani dengan menggunakan dioda. Mungkin nanti saya akan buatkan videonya di lain waktu jika sudah mendapati kasus-kasus terbaru lagi seperti TV LCD Samsung lama ya. Sekarang kebanyakan sudah tidak lagi bisa dipotong jalur. Jadi nanti saya akan menggunakan trik-trik dioda. Jadi ini saya akan rakit ulang semua jalurnya. Lalu kita akan tes nanti apakah dengan cara seperti ini nanti gambarnya jadi halus dan garis horizontalnya juga hilang. Ya oke, ini udah saya rakitkan diodanya sesuai dengan yang saya buat di skema tadi ya. Di sini sudah saya pasang dioda. Ini hanya sementara sebagai simulasinya ya. Karena dioda ini nanti saya akan ganti pakai dioda yang kecil. Kalau dioda ini nggak harus yang besar, pakai yang dioda SMD juga bisa ya. Ini hanya sebagai simulasi supaya terlihat lebih jelas. Saya akan zoom. Nah, di situ semua jalur sudah terpasang ya. Saya jumper ulang semua menggunakan kawat. Baik di CKP1 ya, CKP2, CKPB2-nya saya sambung. Lalu di sini untuk CKPB1 tadi, satu yang ke fleksibelnya sudah saya pasang kawat nih. Nah, lalu pangkalnya yang dari tikon ini juga sudah saya buatkan kawat. Nah, jadi kedua kawat ini tinggal dijemperkan ke diodanya. Pasang ke dioda, satu ke plus, satu ke min. Dibalik-balik juga nggak masalah ya. Jadi itu posisi sudah semua terpasang, terhubung. Sudah saya jumper menggunakan kawat ya. Oke. Sekarang kita akan nyalakan TV-nya. Apakah dengan cara seperti itu gambarnya bisa halus? Garis horizontalnya juga hilang dan garis-garis vertikal putihnya juga hilang. Saya akan nyalakan.
Sekarang kita lihat tampilan TV-nya. Karena saya sering melakukan trik seperti ini, berhasil, garisnya hilang dan gambarnya juga halus. Ya, di sini bisa teman-teman lihat. Yang awalnya tadi gambarnya kasar, ya. Tuh. Sekarang gambarnya sudah tidak ada garis-garis kasar, ya, sudah halus. Dan garis horizontal putihnya tadi yang warna biru juga sudah hilang, tidak ada lagi. Tadi garisnya di sini, horizontal warna biru, ya. Sekarang garisnya bersih full, tidak ada lagi garis-garis horizontal sama sekali. Dengan menggunakan trik dioda penyaarah, ya. Jadi sudah tidak ada garis sama sekali yang horizontal tadi. Dan gambarnya juga halus, tidak kasar-kasar, ya. Saya akan pindahkan channel. Ya, garisnya sudah full bersih, hilang garis horizontalnya dan nggak ada. Saya akan pencet input, apakah garis-garis vertikalnya masih muncul. Tuh, sekarang sudah tidak ada garis-garis vertikal sama sekali. Saya akan pencet lagi input. Nah, itu input. Sekarang sudah tidak ada garis-garis vertikal dan horizontalnya juga bersih. Nah, jadi kesimpulannya, ya, yang perlu kita ambil dari manfaat video ini, apapun itu permasalahan TV, ya, selalu kita harus bersabar mencari solusinya, ya. Nah, karena setiap penyakit mungkin ada trik-trik khusus yang lain lagi untuk memperbaiki TV yang bermasalah di bagian panel, ya. Nah, jadi mudah-mudahan saja video yang saya bagikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.